Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, di sini saya akan mencoba menyampaikan cara untuk menyusun rencana anggaran biaya ketika kita akan membuat bisnis baru. Oke, seperti sebelumnya sudah disampaikan bahwa untuk membuat bisnis baru selain dari sisi manajemen, sisi keuangan juga perlu diperhatikan. Nah, apa sih pentingnya rencana anggaran biaya ini? Oke, rencana anggaran biaya ini penting agar bisnis kita bergerak terkendali, gitu ya. Jadi agar kita bisa mengetahui berapa jumlah kebutuhan dana yang kita butuhkan untuk pembentukan bisnis baru. Sebagai contoh seperti ini, oke, saya akan membuat bisnis cilor. Bisnis cilor saya akan saya kasih nama Cilor Mantap. Oke, nah saya identifikasi nih kebutuhan apa untuk bisnis cilor saya ini. Kebetulan cilor saya nanti akan saya jual di depan rumah, kemudian tidak membutuhkan pegawai karena saya sendiri yang nanti akan mengelola bisnis tersebut. Sehingga untuk identifikasi kebutuhannya, yang pertama yaitu investasi yang saya lakukan berupa peralatan, kemudian ada perlengkapan, kemudian ada identifikasi untuk biaya bahan baku, kemudian ada biaya penolong, dan juga untuk biaya tak terduganya. Nah, untuk investasi berupa peralatan, kita lihat ada apa aja sih untuk bisnis cilor saya nanti. Jadi cilor saya namanya Cilor Mantap. Oke, ini adalah peralatan yang dibutuhkan. Ada kompor yang saya pakai adalah kompor satu tungku. Kemudian selain kompor sekalian selang gasnya tentu ya. Kemudian ada tabung gas, ada meja untuk nanti meletakkan barang dagangan saya. Kemudian ada toples, ada wajan cilornya, ada panci, ada sendok, kemudian ada kursi, dan juga papan nama untuk menunjukkan bahwa saya membuka bisnis cilor. Oke, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan peralatan, selanjutnya kita harus mengetahui berapa sih nilai dari peralatan-peralatan yang kita butuhkan tadi. Peralatan ini bisa kita peroleh dengan membeli baru, atau misal kita sudah punya peralatan di rumah yang bisa dimanfaatkan, maka peralatan yang ada harus kita nilai peralatan tersebut berapa nilainya masing-masing. Kemudian kita asumsikan bahwa kita menyetorkan modal berupa peralatan. Oke. Nah, ini adalah daftar kebutuhan untuk saya membuat cilor tadi ya. Jadi untuk peralatannya di sini kompor gas satu tungku dan selang gasnya ini saya kasih harga 200.000, kemudian tabung gasnya 150.000, ada wajannya 63.000, ada panci 100.000, sendok, meja kayu dan sebagainya. Ini total untuk peralatan yaitu 1.304.000. Oke, setelah kita menginventaris peralatan, kemudian kita mengidentifikasi kalau mau buka bisnis cilor, bahan bakunya ini butuh apa aja. Mari kita lihat bahan baku untuk cilor. Selain bahan baku, kita juga harus mengidentifikasi untuk biaya penolong dan juga kalau ada tenaga kerja kita masukkan. Oke, di sini untuk bahan baku, kemudian tenaga kerja, kemudian ada overhead-nya, ini juga saya masukkan. Asumsinya bahwa walaupun saya bekerja untuk diri sendiri, maka tenaga saya juga perlu dihargai. Sehingga di sini saya memasukkan ada tepung tapioka, kemudian terigu, tenaga kerja, dan juga ada biaya penolong lainnya seperti bumbu, kemudian untuk kemasan ada cup makanan, stiker, kemudian tas kresek, dan lain-lain. Kemudian saya juga menambahkan ada biaya lain-lain di situ. Biaya lain-lain ini untuk biaya yang ada biaya tak terduga atau biaya yang belum bisa terklasifikasikan di atas. Sehingga di sini total untuk biaya bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya penolong yaitu 221.000 per hari. Sehingga jika dijumlahkan untuk 1 bulan kita kalikan 30 hari yaitu 6.630.000 rupiah. Oke, sehingga di sini kita sudah punya dua biaya, yaitu yang tadi biaya peralatan 1.304.000, kemudian di sini ada biaya produksinya 6.630.000 rupiah. Nah, jumlah ini bila kita totalkan
dari inventaris tadi 1.304.000 dan biaya bahan baku dan penolong 6.630.000, kita membutuhkan dana 7.934.000 untuk membentuk bisnis cilor tadi. Nah, jika kita sudah mengetahui jumlah kebutuhan dana, kemudian kita bisa memikirkan strategi apa yang kita gunakan untuk mencukupi kebutuhan dana tersebut. Bisa dari dana sendiri, yaitu dengan modal kita sendiri, atau bisa dari pinjaman pihak lain, atau bisa dari gabungan modal sendiri dan pinjaman pihak lain. Sehingga kita akan melihat, kalau dulu pelajaran pengantar ilmu akuntansi itu ada persamaan akuntansi. Nah, di persamaan akuntansi itu kita akan bisa melihat persamaan seperti ini ya. Oke, kas, peralatan sama dengan modal. Ini artinya bahwa untuk bisnis cilor mantap ini saya menggunakan modal sendiri 7.934.000. Ini berasal dari modal saya sendiri yang saya setorkan ke cilor mantap berupa kas 6.630.000 dan peralatan 1.304.000. Ini kalau modalnya sendiri. Kalau misalnya ada pinjaman dari pihak lain, berapa jumlah pihak lain tersebut memberi pinjaman? Pinjaman tersebut nanti dialokasikan untuk apa? Nanti kita masukkan ke situ. Misal dari 7.934.000 kebutuhan dana kita, yang nilai 5 juta itu berasal dari pihak lain. Maka kita tambahkan di situ kas tetap sama 6.630.000, peralatan 1.304.000. Kemudian untuk modal nanti ada utang gitu ya. Utangnya nanti 5 juta, modalnya 2.934.000. Itu tadi adalah cara kita untuk menyusun rencana anggaran biaya bagi bisnis yang akan kita buat. Mengingat pentingnya rencana anggaran biaya, maka sebisa mungkin kita bisa mengidentifikasi biaya-biaya yang akan kita keluarkan, sehingga nantinya biaya yang kita keluarkan tidak akan membengkak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.